Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat watchlist saham ya, untuk rekomendasi watchlist saham untuk trading di tanggal 31 Oktober di 2024 ya, di hari terakhir di bulan Oktober ya. Semoga teman-teman ya di bulan Oktober ini cuan lah gitu ya, walaupun marketnya agak-agak susah gitu. Nah, sedikit disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual, jadi keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing, dan saya harap teman-teman juga melakukan analisa ulang ya. Jadi saham yang saya rekomendasikan adalah saham yang menurut saya menarik dan tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu naik ya. Jadi ya teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, langsung aja, nggak usah kebanyakan ngomong ya. Di tanggal 31 Oktober saya punya 4 saham ya menurut saya menarik, dan ada dua saham lain juga yang mungkin untuk swing pendek ya menarik ya untuk di watchlist dulu ya, jangan di entry tapi di watchlist dulu, kita lihat respon marketnya gitu ya. MPPA, Foru, GPSO dan juga GJTL. Nah, ini GJTL yang kemarin saya rekomendasiin ya. Saya harap teman-teman yang ikut rekomendasi harusnya bisa cuan ya. Jadi kemarin saya info ada GJTL, PPRI, INPC dan juga MLPL. Nah, INPC sama MLPL kena suspend. INPC saya nggak tahu ya, yang suspend pertama kali ya. Nanti cek aja. MLPL sendiri ini suspend kedua. Jadi habis buka suspend ya mungkin akan masuk ke FCA dulu gitu ya. Dan ya PPRI saya nggak entry. PPRI ini merah dalam ya, 7%-an kalau saya nggak salah. Yang saya entry hanya di GJTL ya. Dan ya saya harap teman-teman yang trading ikut rekomendasi kemarin cuan gitu ya. Ini saya sharing aja sedikit ya, berbagi kebahagiaan. Saya cuan berhasil ya di saham GJTL. Jadi ini bukan gimmick ya. Jadi saya trading ya teman-teman, saya trading dan ini cuan di tanggal 30 ya, ini ya berhasil cuan netnya 4 juta ya, bersyukur banget ya teman-teman. Ini saya share juga trade listnya di hari ini ya. Jadi saya antri 210, 205, 200 saya antri dan saya jual di 1345 ya, bersyukur banget ya teman-teman. Cuannya sekitar 12% ya, 11 atau 12% ya, itulah bersyukur. Dan semoga ya teman-teman yang ikut rekomendasi saham kemarin bisa cuan juga gitu ya, bisa cuan juga. Oke, jadi yang pertama saya info tadi ada MPPA, Foru, GPSO dan juga GJTL. MPPA, Foru saya urutin ya teman-teman. Nah, MPPA yang pertama kenapa MPPA menarik ya? Kenapa MPPA menarik? Ya, jadi data transaksinya ini akumulasi jelas ya dari YJ dan juga Excel ya. Dan saya berasumsi Excel ini juga bukan Excel retail ya. Ini saya nggak yakin ini retail, ini pasti big player juga. Kalau ngelihat chart masih strong uptrend ya, malah ini pullbacknya cuma dikasih 2 kali ya, merah ya. Tapi dia lanjut naik kencang banget. Nah, ini karena pola pergerakannya market opening dia ngegas, ini mungkin akan menarik untuk dijadikan watchlist untuk scalping pagi ya teman-teman. Ya mau semoga aja saham ini nggak kena ya, ini suspend UMA juga belum ya, ini UMA juga belum seingat saya ya, nggak kena jegal bursa lah gitu ya. Itu alasannya. Yang kedua ada saham Foru. Ini saham Foru ini sahamnya liquid ya teman-teman. Sahamnya value transaksinya 5,3 miliar. Tapi kelemahan di saham Foru ini adalah bid overnya bolong-bolong gitu ya. Jadi ya mungkin ya ini bisa di watchlist gitu ya. Ini bisa di watchlist. Pasti ada sentimen apa di balik pergerakan harga sahamnya. Ini saya juga nggak tahu ya. Ini karena kan saham ini sebenarnya ya secara profit ya kurang gitu ya, di kuartal 1 2024 rugi gitu ya. Ruginya lumayan gede lagi. Di kuartal 3 laporan keuangannya belum rilis tapi sahamnya naik kencang. Ini memang kalau saham kayak gini ya karakteristiknya saham untuk di tradingin ya, jangan di hold karena resikonya tinggi. Kalau kita lihat secara teknikal pun ini masuk FCA beberapa kali naik ya, lepas FCA terus ini ya FCA lagi ya, FCA lagi. Ini memang saham bermasalah ya, ada beberapa notasi pastinya kena notasi bursa. Tapi lepas dari apapun itu gitu ya, saya untuk trading biasanya nggak terlalu masuk ke fundamental. Selama sahamnya liquid, ada akumulasi data transaksinya rame, itu biasanya saya akan pantau dia gitu ya. Tapi lepas buat teman-teman, terserah buat teman-teman yang merasa ini nggak menarik untuk di tradingin ya jangan gitu ya, jangan. Nah, selanjutnya yang ketiga saya punya saham GPSO ya. GPSO ini juga
Saham menarik, data transaksinya menarik. Ya kalau kita lihat dari fundamental ya nggak usah komentar ke situ ya, karena kita trading gitu. Nggak usah dilihat deh, saya gara-gara GJTL jadi fokus ngelihat laporan keuangan terus nih teman-teman. Gitu. Jadi saham GPSO ini di sekitaran jam 10 lewat ya baru mulai dikerek naik, dan broker mover di saham GPSO hari ini adalah Philip Securitas ya. Dia buy 733 juta gitu ya. Ya secara likuiditas sebenarnya saham ini kurang begitu oke ya. Kenapa? Karena value transaksinya aja hanya 1,6 miliar. Memang nih saham tanda-tanda saham yang biasanya tiap transaksi hariannya sepi gitu ya. Dan hari ini seperti teman-teman lihat volume yang terjadi sangat-sangat besar. Volume yang terjadi besar kalau kita compare ya sama kemarin di tanggal 29 itu hanya 100 juta transaksinya. Dan hari ini ya transaksinya luar biasa liquid ya. Dan pola pergerakan saham di harga fraksi harga di range 100-an ini menarik ya, karena per ticknya itu bisa berpotensi udah kasih kita cuan gitu ya. Jadi kalau kita watchlist dia dan pas lagi itu ada di kerek gitu ya, menarik untuk bisa kita cepat ikutan gitu ya, kita cepat ikutan. Tapi tetap di saham GPSO ini volatilitasnya sangat tinggi. Nggak ada jaminan volume besar saham naik keesokan harinya akan dilanjutkan. Kalau ini pernah terjadi tanggal 9 dia sahamnya naik tapi dia ada tail gitu ya, ada tail di atas, besokannya merah. Ya, nggak jaminan, makanya saya info ini dijadikan sebagai watchlist dulu gitu ya. Dijadikan sebagai watchlist dulu. Yang keempat ini yang saham yang saya cuan hari ini ya, saham GJTL. Tapi ini ada tapinya teman-teman. Menurut saya bagusnya kita pantau dulu pergerakan dia besok, karena kalau ngelihat data transaksi hari ini ya mostly ini nggak terlihat sebagai akumulasi solid gitu ya. Saya berasumsi, ini balik lagi seperti kemarin waktu saya menganalisa GJTL, saya berasumsi dan saya bisa salah. Saya berasumsi di kali ini adalah broker YPES, GR, XLLG dan lain-lain ini adalah broker-broker yang sudah punya barang GJTL dari beberapa waktu lalu, dan mungkin memang mereka sudah buat planning akan jualan di hari rilis laporan keuangan, yang mana mungkin mereka sudah tahu bahwa laporan keuangannya itu akan menghasilkan hasil yang bagus gitu ya. Jadi di sini kan dari Stockbit saya lihat case status, saya belum buka laporan keterbukaan informasi. Di sini di kuartal ketiga tahun 2024 labanya itu 411 miliar, yang mana ini lebih besar ya year to year sama di tahun 2023 dan di kuartal 2 2024. Jadi lebih besar dan ini direspon market. Ya besok lanjut naik apa enggak ya belum tentu teman-teman. Saya pribadi saya punya 2 akun sebenarnya teman-teman. Satu lagi ada lagi ya akun JP, dan keduanya akun trading saya di GJTL saya bersih ya. Karena memang planningnya saya rasa kalau teman-teman yang tahu ini pernah kejadian juga GJTL waktu dia sahamnya naik direspon setelah kenaikan laporan keuangan, besokannya dia merah gitu ya. Dan posisi sekarang ya buat teman-teman yang ya sharing aja lah ya buat teman-teman, bahwa posisi sekarang menurut saya ini ada di area-area dekat-dekat resist ya. Biasanya kalau resist yang nggak dijebol dia biasanya akan ada koreksi gitu. Jadi buat yang punya barang siap-siap pagi untuk sell cepat aja yang. Tapi kan ini saya nggak bisa ngerti ya besok pola pergerakannya akan seperti apa. Kalau seandainya besok ada yang ngebit dan overnya nggak diisi terus ya mungkin dia akan lanjut naik. Ya mungkin target selanjutnya dia ngejebol, dia punya resist di area 1.400 ya, dia jebol di area 1.400 gitu. Nah, 2 saham lain yang menurut saya menarik ada Wood ya. Wood akumulasinya bagus ya. Satu lagi ada Saratoga. Kalau Saratoga ini saya rasa ini terkait dengan laporan keuangan ya kuartal 3 di respon marketnya ya gitu ya. Ini 2 saham yang juga menarik ya. Mungkin kalau teman-teman punya saham lain yang menurut teman-teman menarik, boleh ya sharing di kolom komentar. Kalau saya pribadi ada 4 ini yang menurut saya mungkin besok bisa berpeluang kasih kita cuan gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.